diri orang pribadi, orang lain korporasi, maka jatuh hukuman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, dan denda minimal setengah M, maksimal 1 M. Jadi Jokowi tidak terima, tapi orang lain terima. Kerugian ke negara terjadi. Nah, oleh karena itu maka krisis korupsi itu sedemikian rupa. Kenapa saya serius terhadap korupsi? Karena sebagai orang terakhir dari kelompok nasi bungkus yang dihadiri oleh penasihat Pak Sapri Bernegara, Bung Harahap, Muhammad Rum, Bung Hari Nahab, yang namanya kelompok nasi bungkus angkatan 1 dan angkatan kedua, saya angkatan ketiga, mewakili PI Hussein Umar, mewakili GPI Endang Johari, dan mewakili Hani Abdullah ya. Ternyata semua sudah meninggal, tinggal saya yang masih hidup. Oleh karena itu saya harus berusaha sejarah. Kalau Prof bisa baca buku saya tentang mengenal tokoh-tokoh Masyumi, di sana saya jelaskan. Burhanuddin Harap ketika menjadi Perdana Menteri menangkap menteri pertama ditangkap oleh pemerintah Indonesia dari merdeka sampai Orde Baru adalah Masyumi, menangkap menteri waktu Burhanuddin Harap menjadi Perdana Menteri. Dan konsep draft undang-undang tindak pidana korupsi pertama disiapkan oleh Masyumi pada waktu pemerintahan Burhanuddin Harap sebagai Perdana Menteri. Tapi undang-undang ketika parlemen diblok. Kenapa? Karena menteri yang ditangkap oleh Masyumi dengan kelompoknya melakukan boikot di parlemen, sehingga undang-undang itu tidak diterima. Puluhan tahun ketika reformasi baru lahirlah Undang-Undang 3199 untuk Undang-Undang Nomor 2021 tentang tindak pidana korupsi. Yang kedua, krisis narkoba. Bapak Ibu sekalian, ketika saya masih SD, SMP, sampai universitas, narkoba itu hanya berada di kolong-kolong, di lorong-lorong, tempat-tempat orang-orang, anak-anak yang mengalami persoalan keluarga. Hari ini narkoba masuk ke pesantren. Hari ini narkoba diidap oleh anggota DPR, oleh anggota gubernur, bupati, wali kota. Ketua MK yang kami tangkap itu ada narkoba di kantornya. Ketua MK yang ditangkap KPK itu menggunakan narkoba. Dan Kapolda Sumatera Barat salah satu dari pengedar narkoba. Itulah cara negara menghancurkan negara lain. Tidak perlu menggunakan senjata, peluru kendali meriam. Cukup dengan menghancurkan generasi mudanya dengan narkoba, maka selesai persoalan. Yang ketiga, krisis keluarga. Data-data di Kementerian Agama disebutkan bahwa setiap pernikahan setiap tahun 10% cerai. Dan di Asia Tenggara Indonesia mencapai ranking pertama, angka perceraian tertinggi. Sehingga begitu, maka ketika keluarga hancur, maka tidak perlu ada perlawanan yang luar biasa. Perhatikan di Gaza, belasan ribu orang meninggal. Mayoritas adalah ibu-ibu, perempuan, anak-anak, orang tua. Tapi anak-anak di Gaza ketika ditawarkan untuk pergi ke tempat lain, untuk bisa mendapat kehidupan yang layak, mereka tanya, ini negeri kami. Ini negeri nenek moyang kami, di sini kami harus hidup dan bertahan. Anak-anak Gaza dilahirkan oleh keluarga-keluarga Islami
Lalu kemudian ada pemerintah ingin migrasikan sekian ratus ribu orang dari Gaza untuk datang ke Indonesia. Ini adalah strategi Presiden gila Amerika Trump agar supaya bisa menguasai Gaza itu, maka kemudian diusirkan. Iya, betul Pak Ketum. Bapak Prabowo itu pernah menjadi menteri ketika Pak Nasir jadi perdana menteri. Tapi harus dibedakan. Pejuang-pejuang dulu itu nasionalisme tinggi. Sumitro menolak Nasakom bukan karena cinta Islam, tapi Sumitro menolak Nasakom yang Masyumi karena nasionalismenya. Dan PKI sudah terbukti 48 melakukan pemberontakan. Begitu juga Kasimo sebagai ketua partai Katolik. Sehingga problem kita adalah bahwa harus kita kaji secara jernih, serius, apakah orang-orang sosialis sekarang sama dengan orang sosialis pada waktu periode Sumitro, dan apakah orang-orang agama lain hari ini sama dengan orang-orang agama lain pada waktu itu. Ketua Pak Nasir menyampaikan atas nama partai-partai Islam dalam sidang parlemen Badan Konstituante mengajukan konsep negara Islam. Kasimo sebagai ketua fraksi Partai Katolik bertanya apa sudah maksudkan dengan Islam dan negara. Ada kecil Pak Nasir.